Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Badrian, NIM 1811009, mahasiswa IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membuat tutorial video praktek mengajar pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, yang mana dosen pengampunya adalah Bapak Firdaus MPD BI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah bil khair. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita melanjutkan materi kita yang selanjutnya, Bapak ingin absen dulu. Ya, Yang pertama, Ade Meza. saya Pak. Yang kedua, Nando. Hadir Pak. Baiklah, Bapak hari ini akan menjelaskan tentang kepemimpinan pendidikan. Secara pengertian, kepemimpinan adalah orang yang memiliki bawahan. Secara istilah adalah bagaimana mereka memberikan pengaruh kepada orang lain. Dengan kata lain, dalam hal ilmu, pengetahuan, pengembangan, pendidikan, dan pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, konsep kepemimpinan itu ada 3. Yang pertama, yang kita kenal Ingarso Sungtolodo. Yang kedua, Ingmadyo Mangunkarso. Yang ketiga, Tuturi Handayani. Yang pertama, Bapak akan jelaskan Ingarso Sungtolodo. Ingarso Sungtolodo. Jadi ini adalah ketika pemimpin itu di depan, dia mampu memberi teladan. Jadi seperti ini, ketika banyak rencana gagal, baik dari pihak sekolah, guru, dan staf-staf lain, maka pemimpin itu harus tampil dan dapat menyelesaikan masalah tersebut. Seperti itu contohnya. Telah mengerti? Sudah Pak. Yang kedua, Madio Mangun Karso, yang artinya ketika pemimpin itu di tengah, dia mampu memberikan semangat untuk rekan-rekan seanggotanya, guru-gurunya, staf, dan lain-lain. Seperti ini, ketika ada masalah, persoalan yang ada, maka datang kepada seorang pemimpin, lalu pemimpin itu akan mengatakan, mari kita selesaikan masalahnya secara bersama-sama. Jadi seperti itu, seorang pemimpin mampu memberikan kenyamanan, ketenangan kepada anggota-anggotanya. Seperti itu. Apakah anak-anak sudah mengerti? Yang kedua ini, Ingmadio Mangunkarso. Sudah Pak. Yang ketiga adalah Tut Wuri Handayani, yaitu ketika pemimpin itu di belakang, dia memberikan support atau dorongan kepada setiap anggota kelompok yang dia pimpin. Jadi maksudnya itu adalah situasinya sudah terkendali. Misalnya banyak prestasi-prestasi, banyak piagam penghargaan, banyak piala-piala yang telah didapat pada sekolah yang dia pimpin. Jadi apa kata pemimpinnya tersebut? Yaitu, tidak, ini bukan kerja keras saya, ini kerja keras teman-teman semua. Saya hanya berusaha mensupport kalian-kalian semua untuk bisa belajar lebih baik lagi pada kedepannya. Jadi ketiga inilah
yang merupakan konsep kepemimpinan dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ing Ngarso Sung Tulodo. Yang kedua, Ing Madyo Mangunkarso. Yang ketiga, yang kita kenal, Tut Wuri Handayani. Ketika kita sudah mengerti tentang pengertian kepemimpinan pendidikan ini, Bapak akan menjelaskan tentang yang kedua, fungsi kepemimpinan pendidikan. Yang pertama, memberi dorongan. Memberi dorongan apa? Seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu untuk berpikir, untuk memecahkan semua problem, semua masalah yang ada di sekitaran sekolah tersebut guna untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, bekerja sama. Bekerja sama dalam artian bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak sekolah, apapun yang berkenaan dengan kurikulum dan sebagainya. Yang ketiga, menyerahkan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Maksudnya seperti ini. Pemimpin itu memberikan tanggung jawab kepada guru-guru tersebut, kepada anggota-anggota kelompok tersebut dengan amanah, supaya guru-guru lain itu bisa melaksanakan tugas apa yang harus dikerjakan ke depannya agar mereka bisa bertanggung jawab dengan tugas yang telah ditentukan oleh pemimpin tersebut. Jadi seperti itu, ada 3 fungsi kepemimpinan pendidikan yang saya jelaskan. Pertama, memberi dorongan. Kedua, bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga, menyerahkan tanggung jawab kepada pihak-pihak tertentu. Yang ketiga yaitu pendekatan dan studi kepemimpinan. Yang pertama, pendekatan pengaruh kewibawaan. Jadi seorang pemimpin itu bisa dekat dengan staf, guru, dan anggota-anggota lain melalui kewibawaan. Apa sih kewibawaan itu? Jadi kewibawaan itu adalah kecakapan intelektual dari seorang pemimpin, bisa didengar, bisa masuk ke dalam jiwa. Ketika dia menjelaskan tentang ini, kita patuh. Berarti dia seorang pemimpin yang mempunyai kewibawaan. Yang kedua itu, kewibawaan itu yang kalau pertama intelektual, yang kedua itu adalah disiplin. Seorang pemimpin kalau sudah disiplin pasti mempunyai kewibawaan. Bagaimana mungkin? Bayangkan kalau seorang pemimpin itu tidak disiplin, pasti para anggota-anggota lainnya pun ikut tidak disiplin. Jadi seorang pemimpin itu harus menjadi teladan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh konsep kepemimpinan dari Ki Hajar Dewantara, Ing Ngarso Sung Tulodo. Apabila pemimpin itu ketika di depan dia mampu memberikan suri tauladan. Yang kedua, pendekatan sifat. Jadi seorang pemimpin jika ingin dekat dalam hal apapun harus mempunyai watak sifat yang baik agar bisa disegani oleh guru-guru lain. Karena inilah kuncinya. Kalau sifat kita baik, pasti guru-guru lain, staf-staf lain, anggota-anggota lain pasti akan merasa dekat, pasti akan merasa terhibur dengan kedatangan kita. Seperti itulah seorang pemimpin itu. Yang ketiga itu pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku ini adalah sangat perlu. Bagaimana ucapannya, bagaimana perbuatannya, ini sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Buka Quran surah
Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh Nabi Muhammad itu mempunyai budi pekerti yang agung. Jadi perilaku beliau ini mencerminkan pendekatan dari para sahabat. Dia bisa terpengaruh dengan ucapan, perbuatan, perilaku beliau. Karena apa? Nabi diutus oleh Allah sebagai untuk menyempurnakan budi pekerti dan akhlak. Yang terakhir yaitu pendekatan situasional. Yaitu pendekatan situasional yaitu adalah pendekatan di mana seorang pemimpin itu harus mampu menguasai sekitarnya, bukan hanya di rumah saja, bukan hanya di daerah-daerah tertentu, tapi ketika dia masuk ke wilayah sekolah, bagaimana situasi sekolah tersebut, aman atau tidak? Bagaimana? Apakah buruk, apakah baik situasi sekolahnya? Tergantung dari pemimpin tersebut. Bagaimana dia bisa mengolah setiap lingkungan-lingkungan kelas, lingkungan-lingkungan yang ada di sekitaran sekolah tersebut yang dia pimpin. Jadi seperti itu. Baiklah, hanya ini yang Bapak dapat sampaikan. Ada 3 poin. Yang pertama tentang pengertian kepemimpinan itu. Yang kedua, fungsi kepemimpinan pendidikan. Yang ketiga, pendekatan dan studi kepemimpinan. Baiklah, kepada anak-anak yang ingin bertanya ataupun merasa tidak mengerti apa yang Bapak sampaikan, kepada anak-anak semua Bapak silakan. Tidak Pak, saya mengerti. Baiklah, kalau anak-anak sudah mengerti tentang apa yang Bapak sampaikan pada hari ini tentang kepemimpinan pendidikan, Bapak akan tutup materi kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Kepada Allah Bapak mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.